Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa ketemu lagi ya. Kalau saya ngomongin senang itu senangnya ketemu dengan Anda, bukan senang ngomongin topik-topik yang ada. Karena jujur kondisi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Bank Dunia baru saja mengeluarkan data, menerbitkan data yang menyebutkan bahwa 60,3% warga Indonesia itu, rakyat Indonesia itu hidup di bawah garis kemiskinan. Ini angkanya gede banget ya. Ini berarti sampai sekitar dari 280, 170-an juta gitu yang miskin. Tapi kalau kita bacanya datanya dari BPS tuh sih baik-baik aja kondisi Indonesia itu kan gitu. Oke, mari kita perbincangkan soal ini dengan seorang ekonom ya dari Universitas Paramadina Jakarta, Wijayanto Samirin. Assalamualaikum, Mas Wija. Waalaikumsalam, Mas Ersu. Yes. Jadi gitulah ya. Saya ingat dulu pernah baca buku gitu, How to Lie with Statistic gitu ya. Dan itu jadi sebenarnya statistik itu tinggal siapa yang menggunakan dan itu bisa walaupun kelihatannya eksak tapi dia bisa digunakan untuk berbohong gitu. Tapi saya mungkin tidak mau menyebut ini sebagai bohong, tapi mungkin ini sebagai apa ya, eufemisme gitu kan. Indonesia seperti itu ya. Kalau kalau naik itu penyesuaian, kalau apa kalau standarnya Indonesia mungkin orang yang miskin itu dikit banget. Tapi begitu ngomongin Bank Dunia, wah itu jadi serius gitu. Nah, mari kita bicarakan soal itu. Ya, makasih Mas. Memang dalam berbagai parameter statistik, Indonesia itu termasuk kreatif. Oh kreatif. Karena Ah, ini menarik Anda ya menggunakan istilah kreatif. mengeluarkan Hmm, ukuran-ukuran sendiri. hmm, Ketika standar dunia sebenarnya sudah ada. hmm. Misalnya indeks kebebasan pers. Yes. Kita Hmm, bikin sendiri pemerintah. hmm, Indeks korupsi. hmm, Kemudian indeks keramahan lingkungan. Indeks demokrasi. Nah, ini angka-angka sensitif yang kemudian indeksnya dikeluarkan oleh pemerintah sendiri. Dalam hal ini BPS, Bappenas. hmm, Jadi bisa kita bayangkan pasti angka-angkanya cenderung bagus. hmm, Gitu. Karena pemerintah mengeluarkan indeks untuk mengukur kinerja pemerintah. hmm. Begitu. Walaupun secara internasional sebenarnya angka-angka indeks itu sudah ada. Pengukuran dilakukan oleh lembaga internasional. Ya. Nah, termasuk masalah kemiskinan, kita juga mengeluarkan standar sendiri. Hmm, Nah, ini berbeda dengan standar yang diacu oleh World Bank selama ini. Jadi, seluruh negara di dunia itu mengacu pada standar World Bank, tapi kita mencoba mengeluarkan indikator sendiri yang hmm, berbeda. Makanya tadi Mas Hersu membandingkan angka Bappenas, BPS dan hmm, angka World Bank hmm. jauh sekali. Ya, ya, Nah, ini sebenarnya terkait dengan kategorisasi negara. ya. Jadi negara-negara di dunia ini kan dikategorisasikan menjadi negara eh, ekonomi pendapatan low income, Yes. kemudian low middle, Hmm, kemudian upper middle, di mana Indonesia ada di situ, hmm, kemudian high income. Nah, ketika satu negara itu makin lama makin kaya, standar kemiskinannya, garis kemiskinannya itu berbeda. ya. Karena tidak mungkin kita bikin sama standar kemiskinan di negara di Afrika dengan Hmm, negara di Eropa, ya. gitu ya. Karena harga semakin mahal, Hmm, standar semakin tinggi, penyebutan miskin di Eropa dan miskin di Afrika itu jelas berbeda, betul. gitu. Nah, ini yang sedang kita perbincangkan. Problemnya sebenarnya begini, Mas Ersu. Indonesia itu baru saja mengalami migrasi dari Hmm, lower income ke upper income. hmm, Kalau lower income, standar pengukuran garis kemiskinannya menurut World Bank itu 3,65 US dollar per kapita per hari. 3,65 US dollar per kapita per hari. Ini purchasing power parity. Kalau mau dihitung nominal US dollarnya berapa? Kira-kira dibagi 3. Jadi 3,65 US dollar per orang per hari. Nah, karena kita masuk ke kelompok upper middle income, maka standarnya naik menjadi 6,85 US dollar
per kapita per hari. Jadi naiknya luar biasa dari 3,65 ke 6,85. Lebih dari $3 lebih ya, dan itu gede banget kan ya. Iya, $3 kalau sekarang iya, kursnya katakanlah kita buat berapa ini? Sekarang 6,8 ya, 16 ribu,8 ya. Itu angkanya sudah hampir berapa? 80 ribuan ya per iya. hari. Oke. Tapi kembali, Hmm. eh, kira-kira dibagi tiga lah untuk dapat nominal US dollarnya. Nah, memang eh, di kategori upper middle income itu range-nya lebar dari 4.400 US dollar per kapita, jadi GDP per kapitanya, hingga 13.800. Jadi range-nya lebar. Dan Indonesia itu 4.900 Ya, ya. US dollar per kapita GDP-nya, Hmm. PDB-nya. Hmm. Jadi threshold-nya minimal 4.400, kita itu 4.900. Jadi mepet sekali. Mepet. Hingga sebenarnya kita mengklaim lah, kita kan masih bisa diukur pakai 3,65 US Hmm. dollar. Hmm. Karena walaupun kita masuk upper middle, tapi Hmm. sebenarnya masih ya upper middle yang bawah banget gitu. Hmm. Hmm. Tapi problemnya kenapa kemudian kita diukur pakai upper middle yang disamakan dengan yang GDP per kapitanya 13.800. Tapi apapun itu, gap-nya memang lebar. Kalau dengan ukuran BPS kan tingkat kemiskinan 9%. Ya, Kalau menggunakan standar World Bank itu kemiskinan kita 60,3%. 60 jauh banget itu. Hmm. Kalau kita memaksakan diri tetap pakai ukuran 3,65 US dollar, ini standar World Bank yang rendah, Hmm. kita agak melanggar, itu saja kita 15,9%, Oh. tetap di atas Hmm. 9%. Hmm. Jadi garis kemiskinan yang kita pakai itu tetap lebih rendah daripada standar World Bank untuk lower middle income. Hmm. Hmm. Jadi menurut saya pembelaan pemerintah terkait standar pengukuran menurut saya lemah. Karena Hmm. even kita pakai standar yang rendah pun, angka kita, standar kita yang dipakai untuk mengukur kemiskinan itu lebih rendah. Ya. Nah, ini sebenarnya problematik, Mas. Hmm. Karena kalau ukurannya tidak valid, ada kecenderungan kebijakan yang dihasilkan, yang dikeluarkan juga tidak tepat. Hmm. Hmm. Dianggap sudah sejahtera, Hmm. padahal hidupnya masih Sengsara. sengsara. Nah, jadi eh, main-main dengan statistik ini berbahaya. Hmm. Kita merasa semua orang Indonesia sudah kerja, padahal nganggur. Ya. Kita merasa semua orang sudah keluar dari garis kemiskinan, Hmm. padahal ternyata banyak yang masih Hmm. miskin. Kalau saya, kalaupun berdebat, ya sudahlah pakai yang 3,65 US dollar per Hmm. kapita Hmm. per hari, tapi angka kemiskinannya tetap 15,9%. Ya. 16% lah, di atas angka pemerintah 9%. Hmm. Oke. Tapi kan itu semua kan on paper, Mas Wijaya sesungguhnya. Tapi kan kita mau lihat realitas hari-hari ini itu Bang saya. Dan realitas itu mengkonfirmasi saya kira apa yang disampaikan oleh Bank Dunia gitu. Jadi sebenarnya yang mau Ya, apa sebenarnya yang ingin ditargetkan dengan data-data itu? Hanya dalam arti bahwa menyenangkan diri sendiri gitu atau apa? ya, memang kalau kita travel ke luar negeri ya, ke Mm-mm. negara-negara yang setara dengan Indonesia saja, ada perbedaan tingkat kesejahteraan yang cukup kentara. Mm-mm. Jadi kalau kita ke pelosok Indonesia, ke daerah-daerah yang kita anggap miskin, itu miskinnya ya miskin banget itu. Ekstrim ya. Ya. Jauh lebih bawah daripada negara-negara minimal ya yang saya kunjungi. Mm. Paling tidak saya sudah berkunjung ke 45 negara lah. Jadi Mm. bisa Mm. membandingkan itu. Nah, memang yang namanya siapapun itu kan ingin melihat dirinya terlihat baik. Ya. Mungkin menghibur diri sendiri atau Mm. juga ingin kelihatan baik di mata konstituennya. Kalau Mm. pemerintah ya di mata rakyatnya. Makanya ada kecenderungan angka-angka yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kelihatan lebih indah dari yang sesungguhnya. Mm. Lebih indah dari warna aslinya. Fujifilm kalah. Nah, Atau ya. satu case, Mas, yang ini cukup viral karena diangkat Pak Jokowi ketika pidato 16 Agustus 2024 yang lalu.
Beliau mengatakan selama 10 tahun beliau memimpin, biaya logistik terhadap GDP, logistik cost to GDP rasio, Hmm. itu bisa diturunkan dari 24% ke hanya 14%. Oke. Jadi diturunkan cukup drastis dari 24% ke 14% dalam 10 tahun. Di seluruh dunia tidak ada presiden seperti itu. Hmm. Nah, setelah kita dalami, ternyata menggunakan dua angka yang sumbernya beda. Maksudnya gimana itu? 24% itu Hmm. menggunakan angka World Bank. Jadi Oke. seluruh logistik di Indonesia dibagi ukuran kue ekonomi kita itu 24%. Artinya Hmm. 24% GDP itu digunakan untuk memindah barang dari satu tempat ke tempat lain, memindah orang dari satu tempat ke tempat lain. Ini boros sekali. Hmm. Karena negara lain banyak yang 8% gitu. Hmm. Nah, kita dalam 10 tahun bisa turun ke 14%. Nah, ternyata 14% itu bukan angka World Bank. Kalau angka World Bank masih 23 sekian persen. Oke. Itu adalah angka yang dikeluarkan oleh Hmm. Bappenas. Hmm. 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 Ya, 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 Jadi ya, ya. membandingkan dua angka yang berbeda sumbernya, yang Ah, berbeda cara ngitungnya. ah, Mungkin saya sedikit bahas karena ini menarik. hmm. Kalau kita berbicara angka standar World Bank, itu logistik cost, itu memasukkan juga logistik cost di dalam negeri, dan logistik cost yang diperlukan untuk melakukan ekspor dan impor. Hmm. Jadi dalam negeri dan ekspor impor itu masuk logistik cost dibagi PDB. Ya. Nah, cara Bappenas mengukur itu tidak memasukkan logistik cost ekspor impor. Oke. Jadi hanya logistik cost di dalam negeri Hmm. dibagi PDB. Hmm. Hmm. Nah, ini kan nggak fair. Iya, Kenapa? ya. Karena ekspor impor itu merupakan bagian dari PDB. Hmm. Tapi kenapa ketika menghitung logistik cost-nya dikeluarkan? Ya, ini memang standar baru. Tetapi kalau kemudian dibandingkan dua angka yang pengeluarannya berbeda, ini menjadi misleading. Jadi banyak sekali hal seperti itu di Ya. Indonesia ini, Mas Her. Oke. Oke, saya masuk ke yang lebih maju lagi ya. Dengan data-data yang Anda sampaikan tadi itu. Saya teringat sebuah saya nggak tahu ini idiom atau apa yang dia menyebutkan begini bahwa bahaya terbesar dalam hidup kita itu bukan ketika kita gagal mencapai target yang sangat tinggi, tetapi Hmm. kita puas dengan target yang sangat rendah. Itu yang Iya, ya. Nah, kalau situasi kita ini kan bukan apa eh, berhasil dengan target yang rendah, Mm-mm. Puas. tapi kita berhasil dengan target yang tinggi, Mm-mm. tapi dengan pengukuran yang Yang berbeda salah. ya. Ya, ya, ya. Ini bahaya sekali. Mm. Kita ambil contoh misalnya, ketika seseorang bermain-main dengan indikator, Mm. kita akan mendaki Mount Everest, Yes, kan harus pakai tabung oksigen. tabung oksigen. Indikator mengatakan tabung oksigen kita penuh, Mm. tapi ternyata itu angkanya nggak valid, padahal tinggal sepertiga. Mm. Bisa meninggal itu. Ya, 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 ya. Mm. Atau nyetir mobil, Mm. indikator bensinnya, Mm. indikator kecepatannya Mm. tidak tepat, Mm. temperatur mesin tidak tepat. Ini kan bisa menimbulkan masalah. Nah, Mm. sama saja ketika kita mengelola sebuah negara, Mm. seseorang memimpin negara, kemudian indikatornya itu salah, bisa bermasalah. Ya. Seperti pembalap ya, rally kencang begitu ya. Kemudian jalannya bergelombang ya seperti kondisi ekonomi dunia sekarang sangat dinamis. Mm. Kemudian si apa driver rally itu mendengar bisikan Mm. dari orang yang di sebelahnya, itu disebut apa? Eh, Navigator. navigator. Mm. Informasi yang salah. Mm. Wah, itu bisa tabrakan itu. Kanan, kiri, Mm. tambah kecepatan, kurangi Ya, 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 kecepatan, ya, ya. belok 30 menit. Betul, Kalau betul. itu bisa kecelakaan. Nah, ketika Indonesia ini dalam posisi kritis, tidak hanya Indonesia, seluruh dunia, karena dinamika global. Mm. Kemudian si driver, dalam hal ini presiden, Mm. mendapatkan asupan data-data yang tidak benar. Nah, Mm. ini bermasalah. Mm. Kalau rally itu kan yang naik cuma dua. Ini Mm. mobil ini yang naik 280 juta. Iya, 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 iya. Wow. Ketika Iya. iya ya, ketika crash itu bisa berbahaya banget gitu ya. Oh Ini ya iya. bukan rally kalau ini itu pesawat jumbo ini ya yang dibawa. Atau bus. Iya, itu selalu begitu. Nah, itu poin yang saya ingin juga bahas ya karena
kan kecenderungannya itu kalau kita dulu istilahnya selalu menyebut asal bawa senang gitu, dan saya kira siapapun juga pemimpin itu rata-rata pasti dia akan senang kalau dapat laporan-laporan yang memang menggembirakan, dan dia kemudian lagi sebagai politisi dia jual lagi kepada publik begitu ya, termasuk tingkat Hmm. kepuasan terhadap kalau kita ngomongin soal ini kan sama sebenarnya, tingkat kepuasan terhadap pemerintah itu kan Hmm. juga omon-omon saja, dan itu membius para penguasa dan kemudian membuat dia nggak bekerja bisa maksimal karena merasa gue udah berhasil. Jadi ngapain lagi mesti Ya, lakukan itu? Itu kan ya, bahaya banget kan seperti itu. ya. Jadi kalau data statistik ini tidak hanya ABS, Mm-mm. tapi juga AHS, Apa tuh? asal Hersu Beno senang. Artinya asal rakyat senang. Iya, Mas iya, iya. Hersu kan rakyat ya. Iya, Jadi iya. tidak hanya asal pemimpin senang, tapi juga Mm, asal rakyat senang. Karena ini mm, dipublish dan dikonsumsi oleh rakyat, mm. gitu. Ya. Nah, memang di Indonesia ini banyak survei-survei seperti itu, survei kepuasan terhadap pemerintah Mm. yang dilakukan secara metodologi tepat, Mas Erso. Oke. Mm, Tetapi kita harus pahami rakyat kita itu tidak well informed. mm, Dan kadang-kadang ketika ditanya sesuatu tidak bisa menjawab dengan akurat karena tidak tahu apa yang dimau. mm. Sehingga survei kepuasan publik itu menurut saya misleading. Ya. Kenapa? Pada saat kondisi ekonomi sulit, zaman Pak Jokowi banyak PHK tahun 2024, itu approval rate-nya Pak Jokowi Tinggi banget. 8 sekian persen gitu. Ya, ya. Nah, rakyat tidak beda dengan misalnya masyarakat Amerika. Mm, Apa yang terjadi dalam kebijakan, mm. apa yang terjadi dalam ekonomi, itu terrefleksi sekali dalam Ya, survei. ya, ya. Mm, Jadi kalau Mas mengikuti approval ratingnya Trump, itu mm, kan kelihatan sekali. mm, Awalnya bagus, kemudian ternyata tidak mm, sebaik yang diperkirakan, khususnya mm, untuk urusan ekonomi. Turun, mm, turun, turun, turun. mm. Satu kebijakan, satu statement itu bisa menurunkan rating. Kenapa? Rakyatnya well informed. Yes. Mm. Gitu. Oke, tapi balik ke kita, jadi ini kan sangat berbahaya banget kan, karena data-data itu kan yang menjadi dasar seorang pemimpin, seorang presiden seperti Pak Prabowo dalam mengambil keputusan dan mengambil kebijakan, kan Hmm. begitu ya. Tapi Ya, kalau kemudian data yang digunakan itu data yang salah, kita mesti nyebut seperti itu kan bisa berdampak sangat serius seperti yang Anda sampaikan tadi. oh sangat. Alokasi anggaran, Hmm, orientasi pembangunan, strategi pembangunan jangka panjang, itu bisa salah sasaran. hmm, Ya, ibaratnya nyetir mobil, GPS-nya tidak valid lah. ya, Bisa kasar itu. hmm, Dan menurut saya memang harus diperbaiki. Tetapi begini juga, pemerintah, seorang pemimpin ketika memperbaiki standar data, hmm. dia sebenarnya dalam posisi berisiko. Maksudnya gimana tuh? Misalnya nih Mas, Pak Prabowo memutuskan Hmm, untuk memperbaiki data tentang kemiskinan pakai standar yang lebih tinggi. hmm, Tiba-tiba angka kemiskinannya melejit. hmm. Rakyat, masyarakat itu kan nggak paham cara perhitungan. Jadi Oke. mereka tahunya, apalagi dengan buzzer yang mencoba Hmm, apa hmm, hmm. menyebar hoax, narasinya adalah kemiskinan di zaman pemerintahan Prabowo itu melejit. Padahal Oke. ada penyesuaian. Hmm, Angka. Tetapi dalam sejarah hmm, penyesuaian ini hmm, sering sekali dilakukan. Misalnya World Bank ketika dia menyesuaikan cara perhitungan indeks hmm, Human Development Index hmm, HDI, tadinya kan menggunakan metode tertentu, kemudian di-adjust dengan metode baru. hmm. Dengan metode baru angkanya lain. Nah, cara World Bank itu selama 5 tahun, 10 tahun, dua angka itu dipublish. Hmm, Jadi ada dua Human Development Index hmm. untuk satu negara. Kemudian lama-lama yang angka perhitungan lama dihilangkan. Ya. Jadi ada periode transisi. Nah, kalau pemerintah Prabowo itu ingin memperbaiki, ya selama 10 tahun ke depan, kalau beliau memimpin 10 tahun, dua angka kemiskinan itu dipublish, standar baru dan standar lama gitu. Nah, dan ini berkaitan Setelah, dengan komunikasi publik lagi dong yang harus bagus iya, lah ya. Hmm, iya, hmm. dengan komunikasi publik lagi. Cuman agak agak berat ini, karena ketua PCO-nya kan mengundurkan diri. Nggak Enggak, ada yang selama ini dia juga ikut. memang nggak dipakai juga kok, kan gitu. Jadi selalu ada metode untuk mengantisipasi supaya masyarakat tidak salah tangkap gitu. Hmm, Nah, ini tergantung kemauan
top leadership sih menurut saya. Ya, ya. Atau sebenarnya kalau toh mungkin ada problem dari komunikasi politik, tetap menggunakan dua standar, gitu. Standar yang Mm-mm. dikomunikasikan seperti apa, tapi sebenarnya pemerintah mengambil yang kan justru kalau lebih bawah yang diambil oleh pemerintah kan Nah, artinya kan akan lebih bagus dong kebijakan nantinya itu. betul, Jadi betul, komitmen di internal kabinet gitu yang harus dilakukan seperti itu. betul, Hmm. betul. Ya ibarat latihan apa olahraga lah gitu ya. Ya, Kalau Mas Hersu akan jadi pelari maraton hmm. 42 kilometer, latihannya ya jangan 42. Yes. Hmm. Nah, lebih jauh dari itu lima Lebih puluh jauh, atau lima puluh 50. lima gitu. Hmm. Karena ingin Hmm. juara kan. Ya, Jadi jangan latihannya justru hanya 10 kilometer gitu. Nanti pas pertandingan keok gitu. ya, Nah, sama dengan pemerintah ada standar seperti ini, tapi ya. internal mereka punya angka yang sesungguhnya gitu. Ya, saya jadi teringat beberapa waktu yang lalu pemerintah melakukan apa revaluasi aset-aset BUMN. Kan tiba-tiba BUMN kan langsung melejit ininya aset-asetnya begitu. Tapi sebenarnya realitasnya nggak ada yang terjadi perubahan. Itu hanya karena cara penghitungan akuntansinya saja kan yang jadi berubah gitu. Dan kita tahu sekarang dampaknya BUMN juga banyak yang babak belur. Revaluasi aset itu justru merugikan keuangan. Hmm. Karena begini, Mas, misalnya eh, perkebunan. Yes. Dulu nilai tanah murah, tapi ternyata kebun itu tiba-tiba menjadi bagian dari kota karena kota Hmm. membesar. Nah, kalau pakai nilai aset lama, total asetnya kecil. Tapi Ya. kalau pakai total nilai aset baru, nilai asetnya besar. Hmm. Nah, secara regulasi, kenaikan nilai aset itu dianggap sebagai extraordinary income, seperti income Padahal tambahan. bukan. Padahal bukan. Nah, Ya. harus membayar pajak, tetapi Hmm. membayar pajaknya dicicil selama 20 tahun, didepresiasi gitu. Hmm. Jadi, revaluasi aset itu membuat perusahaan menjadi besar badannya, Hmm. tetapi sebenarnya dari sisi cash makin kering karena ada uang keluar. Makanya swasta jarang yang melakukan revaluasi. Ya, ya. Karena Otot-ototnya lemah ya, jadi lemak nah, aja itu ya. besar tapi lemah. Hmm. Nah, jadi revaluasi aset seperti tadi yang Mas singgung itu bagus bagi perusahaan yang pengen berhutang. Oke. Kalau ingin berhutang kan ada Ya. debt to Hmm. equity ratio, Hmm. gitu kan? Peningkatan itu masuk menjadi bagian dari modal kan, Ya. gitu. Oke. Tapi seperti biasa kalau kita dialog kan ada kemudian menyodorkan apa semacam usulan-usulan. Nah, kalau kita ngomongkan solusi terlampau belagu banget gitu ya. Tapi dalam situasi ini kita balik lagi ke topik kita soal data kemiskinan tadi itu. Karena itu kan sekali lagi itu data yang betul-betul sangat vital gitu. Yang harusnya kita tidak bisa nggak boleh main-main dengan data-data semacam itu. Apa jalan tengahnya yang Anda usulkan itu? Kalau kita ikuti standar internasional, karena kita Oke. bagian dari masyarakat dunia. Oke. Dan ketika kita pakai cara sendiri, kita mungkin happy, rakyat happy, tetapi kita tidak dipercaya dunia. Oke, satu Jadi, ya. Hmm. ya, Hmm. masalah Hmm. trust dunia internasional kepada Indonesia tentang apapun itu bisa tergores ya, bisa Hmm. tercederai Hmm. gara-gara kita mengukur dengan cara-cara yang salah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlu ada pengukuran yang sesungguhnya sebagai referensi pemerintah. Ini malah usulan Mas Hersu tadi kan. Ya. Jadi Hmm. pemerintah punya buku data yang sesungguhnya dengan Hmm. standar internasional, Hmm. situasi seperti apa. Hmm. The hard fact, Yes. fakta-fakta Ya. Hmm. berat Hmm. itu harus ditelan. Hmm. Karena ini yang harus dicarikan solusi. Kemudian yang ketiga, kita harus mulai menghargai integritas data, transparansi, begitu. Ya. Karena selama ini concern kita ke arah itu rasanya masih sangat kurang. Ya. Di BPS ya mempublish angka-angka yang salah itu sama dengan seorang Muslim makan daging babi. Hmm. Gimana ceritanya itu Itu kok sampai public haram gitu. oh haram? Jadi jadi integritas data itu harus Hmm. dijamin betul begitu. Ya. Memang seringkali ini bukan kesengajaan, tapi ini seringkali adalah mewarisi cara perhitungan yang diwariskan Yes. di pemerintahan sebelumnya. Tapi masalahnya, Mas, setiap pemerintahan baru dia meng-create parameter baru, Mhm. parameter baru, parameter baru. Jadi semakin banyak parameter yang di-create,
tetapi menurut saya validitasnya eh, layak untuk istilah yang tepat apa ya untuk dipertanyakan lah gitu. Oke. Saya malah berpikir ya sebenarnya ini dasarnya justru saya mempelajari sejarah bangsa kita ini. Bangsa kita ini kan bangsa yang sebenarnya siap menderita. Itu terbukti sejak zaman revolusi dulu bagaimanapun juga ketika dia punya trust yang kuat terhadap pemimpinnya itu apapun dia mau Hmm. berjuang bersama dengan pemimpinnya dan bahkan menyumbangkan harta bendanya. Itu pengalaman rakyat Aceh saya kira yang paling fenomenal yang menyumbang, Ya. mengumpulkan emas, membeli pesawat dan sebagainya. Kenapa nggak sekarang diubah itu pendekatan komunikasi publiknya? Dan jangan kemudian selalu menggunakan, maksud saya jangan selalu menggunakan, kalau dulu kan selalu menyalahkan situasi politik global yang kemudian berdampak kita buruk gitu. Sebenarnya kalau enggak kita baik-baik saja, kita jelaskan saja pada publik. Situasinya seperti ini, yang kita ingin lakukan, pemerintah akan melakukan seperti ini, dan rakyat harus melakukan langkah-langkah semacam ini. Kalau itu dilakukan, menurut saya rakyat Indonesia siap kok untuk melakukan seperti itu. Iya, rakyat Indonesia itu siap hidup menderita dan siap ikut berjuang. Yes, Asal diperlakukan dengan dimanusiakan ya, ya. dan dianggap bagian dari gerakan. Nah, memang ada kecenderungan pemerintah memperlakukan rakyat itu seperti customer. Gimana itu maksudnya Dikasih Anda? program ini, Hmm, dikasih program hmm, ini, dikasih hmm, program ini. Ini sebenarnya kurang buruk dari sisi pembentukan karakter karena masyarakat hmm, menjadi cenderung pasif, menunggu tangan di bawah, hmm. begitu ya. Jadi pelibatan masyarakat saya rasa satu ide yang bagus, termasuk masalah data ketika masyarakat dijelaskan fenomena yang sesungguhnya dengan sangat mudah mereka akan menerima itu. Ya. Oke, jadi kalau kita balik lagi ke topik kita itu tadi, ini kalau pemerintah tidak melakukan langkah-langkah itu apa yang akan terjadi, dan kalau kemudian melakukan langkah-langkah yang seperti kita diskusikan apa yang akan terjadi? Kalau pemerintah tidak melakukan eh, sesuatu dengan benar, gitu ya, sebagian sudah kita diskusikan tadi, maka sangat mungkin pertama kita tidak dipercaya dunia Oke. karena angka-angka data-data kita misleading. Kemudian yang kedua, kita sendiri akan salah arah, salah prioritas Mhm. terkait dengan pembangunan. Dan yang kedua ini kan menurut saya konsekuensinya luar biasa ya. Hmm. Meluruskan sesuatu yang melibatkan 280 juta rakyat ini tidak mudah gitu ya. Ya. Program-program besar Pak Prabowo seperti makan bergizi gratis, 80.000 koperasi merah putih, kemudian 3 juta rumah setahun gitu ya. Kalau tidak ada basis data yang kuat, ini kan resources yang dikeluarkan luar biasa gitu. Mhm. What's a waste, what's a pity gitu. Sayang banget ketika kita mempunyai resources yang sebenarnya sangat eh, terbatas Ya. begitu ya. Dan apa eh, kalau pemerintah menjalankan sesuatu dengan benar seperti tadi beberapa yang sudah kita bahas, ya yang terjadi adalah sebaliknya. Dunia akan respect dengan kita. Yang kedua, pembangunan kita akan lebih tepat sasaran sesuai dengan tujuan jangka panjang. Oke, itu kan kita bilang if ya, kalau atau jika kan gitu-gitu belakang. Tapi seperti mari kita ngomongin realitasnya sesungguhnya seperti apa kalau apalagi kita kalau ngomongin data itu. Jadi Anda lebih percaya pada data yang di Bank Dunia ketimbang BPS gitu atau bahkan juga Bappenas gitu. Jadi tidak semua data BPS, tidak semua data Bappenas itu bermasalah. Oke. Mayoritas bagus, bisa Hmm. dipegang. Tapi memang ada beberapa yang menurut saya perlu di-adjust, Hmm. disesuaikan Hmm. dengan cara-cara perhitungan eh, global. Saya tidak mendukung ya ide kita mengukur sendiri indeks demokrasi, Hmm. indeks korupsi, kemudian indeks keramahan lingkungan, indeks kebebasan pers gitu. Itu sudah ada ukuran-ukuran global gitu. Kita udah Hmm. pakai itu saja. Baik buruk itu parameter dan itu yang diacu oleh masyarakat dunia begitu. Kalau kemudian kita punya ukuran sendiri, pertama masyarakat dunia tidak akan mengacu. Yang kedua, sangat mungkin ini digunakan untuk meninabobokan rakyat gitu. Hmm.
Ya, dan itu bahaya ya dalam situasi semacam ini karena yang saya khawatirkan justru ketika Nina Bobokan kan rakyat itu rakyat nggak sadar gitu apa sesungguhnya yang terjadi. Ketika peristiwa itu tiba mereka nggak punya persiapan sama sekali itu menghadapi itu. Ya, jadi ketika seseorang dinabubukkan, kemudian tiba-tiba terbangun dan Ya. paham realita, Hmm. itu yang namanya unhappiness Hmm. sangat sangat boleh jadi muncul. Hmm. Yang namanya social unrest itu bisa jadi Ya. muncul Hmm. karena dikagetkan dengan fenomena baru yang sesungguhnya di luar harapan mereka. Kan unhappiness itu gap antara harapan dan realita. Hmm. Jadi data-data bagus itu mengangkat harapan, tapi kemudian bisa jadi ada suatu masa di mana masyarakat melihat realita, gap itu yang menciptakan unhappiness. Oke. Jadi dalam konteks ini misalnya suatu saat ekonomi kita pertumbuhannya lambat, diindustrialisasi makin parah misalnya, kemudian tiba-tiba PHK menjalar di mana-mana, masyarakat kesulitan hidup, pemerintah anggaran terbatas untuk membagi bansos, kapasitas hutang sudah sangat terbatas, begitu. Nah, apa gejolak sosial bisa muncul. Ya. Dan saya kira sebenarnya kalau ini dari perbincangan saya nggak tahu Anda mungkin bisa mengkonfirmasinya dari perbincangan saya dengan orang-orang di jalanan begitu ya. Mereka melihat bahwa situasinya memang sedang tidak baik-baik saja. Betul. Situasinya memang tidak baik-baik saja. Ini kan paling jelas adalah gambaran ketika Lebaran kemarin. Ah, iya, iya, iya. Saya ingin share ya Hmm. eh, komunikasi saya dengan beberapa petinggi perusahaan telepon seluler. Hmm. Nah, menurut mereka jumlah migrasi orang Hmm. dari Jabodetabek keluar pada saat Hmm. libur Lebaran itu turun 25% kira-kira dibanding tahun lalu. Hmm. Nah, ini kan data-data yang valid, Mas. Karena Ya. apa? Handphone itu kan melekat pada Hmm. Mas Hersu, pada saya. Ketika saya pergi sebenarnya terpantau. Hmm. Kemudian eh, GoFood, Gojek itu selama liburan Lebaran kemarin, pembelanjaan di Jakarta itu meningkat drastis dibanding dengan apa tahun lalu. Ya. Artinya kan orang Stay nggak ya. pulang. Ya, stay di kota kota besar masing-masing gitu ya. Nah, kemudian data BI, jumlah uang beredar selama Lebaran tahun ini Hmm. itu menurun drastis. Salah satu yang terendah sejak tahun 2002. Ya. Hanya lebih tinggi dari 2001. Hanya lebih tinggi dari 2020 ketika COVID. Hmm. Jadi ketika COVID 2020 uang beredar saat selama Lebaran itu 109 triliun. Hmm. Kemarin itu 138 triliun. Jadi memang sedikit lebih besar. Tapi Mas, kalau kita adjust terhadap inflasi, kita adjust terhadap jumlah populasi, Hmm. even angka yang beredar kemarin tahun ini itu lebih rendah daripada tahun 2021 saat COVID. Hmm. Hmm. Ya. Jadi Mas bisa bayangkan, nah cerita-cerita dari teman-teman yang punya bisnis hotel, Ya, ya. teman-teman oleh-oleh itu juga apa menggambarkan masyarakat kita sedang kesulitan. Yang lain Mas, data Bank Mandiri, data beberapa bank, data beberapa studi itu menunjukkan bahwa nilai rata-rata tabungan Hmm. masyarakat kelas menengah bawah itu turun. Hmm. Hmm. Jadi tabungan sudah, tetapi di sisi yang lain, pinjol itu nilainya naik 30% Hmm. tahun ini dibanding tahun lalu. Artinya ada shifting dari tadinya mantap Hmm. menjadi pinjol. Hmm. Nah, Tapi ini kan sesuatu yang mempunyai konsekuensi jangka panjang karena harus membayar cicilan, bunga, dan lain sebagainya. Ini akan mempengaruhi daya beli untuk jangka yang agak panjang gitu. yes. Saya kira, terima kasih Mas Wija. Jadi kita bukan sedang menakut-nakuti, tapi kita mendorong pemerintah untuk saya kira membangun komunikasi, mumpung berganti ini juru bicaranya pemerintah gitu ya sekarang untuk lebih honest gitu, untuk lebih jujur ya bicara pada publik dan publik mesti disiapkan dan seperti saya sampaikan tadi itu
kalau pemerintah jujur kita melakukan itu, rakyat kita sebenarnya siap untuk menderita bersama. Tapi jangan dibuat kita yang suruh menderita, tapi para politisi, para elit politik kemudian berfoya-foya gitu ya. Iya, iya. Satu hal, Mas. Data kita, situasi kita disampaikan apa adanya saja, Mhm. tidak usah dipoles, tidak Mhm. usah dikasih kosmetik, apa adanya saja, itu sudah lumayan bagus. Oh, itu kabar baiknya ya, seperti itu ya. Ya, sudah lumayan bagus. Hmm. Buat apa kemudian harus dipoles-poles? Yang Mhm. membuat semua hidup dalam ilusi. Pemerintah mengeluarkan kebijakan salah, masyarakat juga ekspektasinya terlalu tinggi. Ya, Apa adanya saja, oke. not that bad, it's Ya. already okay. Oke, terima kasih Mas Wijayanto Samirin, ekonom dari Universitas Paramadina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.